kalinya berjumpa dengan Mary E. pada musim panas tahun 2007. Sebelumnya, aku telah mengatur sebuah pertemuan bersamaan dengan suaminya, Terence, untuk kuberi wawancara. Mereka ini sudah 15 tahun menikah. Mary pada awalnya setuju, sebab aku ini bukanlah seorang wartawan, tetapi hanya seorang penulis amatir yang sedang mencari informasi untuk tugas kuliahan. Kami menjadwalkan sesi wawancara pada akhir pekan tertentu, selagi aku sedang berada di Chicago, yang juga untuk keperluan urusan lainnya. Akan tetapi, entah mengapa Mary merubah pikirannya, dan malah mengunci dirinya di dalam kamar, menolak untuk berjumpa denganku. Selama setengah jam itu, aku duduk bersama Terence di depan pintu kamarnya. Aku mendengar dan mencatat, selagi dia, dengan usahanya yang sia-sia, menenangkan istrinya. Apa yang Mary katakan pada saat itu agak tidak masuk akal. Akan tetapi cocok dengan pola yang kuharapkan. Meskipun aku tidak dapat melihatnya, aku bisa mengatakan dari suaranya kalau dia itu sedang menangis. Dan sepertinya sangat keberatan untuk berbicara kepadaku. Berulang kali ia meracau tentang mimpinya. Mimpi buruknya. Terence meminta maaf kepadaku sedalam-dalamnya karena kami terpaksa menghentikan wawancaranya. Dan aku sebisa mungkin menerimanya dengan lapang dada. Lagi pula aku juga bukanlah seorang reporter yang sedang mencari sebuah kisah. Melainkan hanyalah seorang pria muda yang sedang mencari informasi. Selain itu, aku juga berpikir bahwa kemungkinan aku bisa saja mencari kasus lain yang serupa. Itu pun kalau aku sudah berniat dan mendedikasikan waktuku pada hal itu. Mary E. merupakan salah satu admin operator di sebuah perusahaan kecil di Chicago yang berbasis sistem papan pengumuman atau bulletin board system. Pada tahun 1992, di saat dia pertama kalinya menemukan sebuah file Smile JPG yang kemudian mengubah hidupnya untuk selamanya. Dia dan Terence baru saja menikah selama 5 bulan pada saat itu. Mary adalah salah satu dari 400 orang yang diperkirakan telah melihat gambar file tersebut ketika file itu diposting sebagai hyperlink untuk BBS. Kendati hanya dialah satu-satunya orang yang mau berbicara secara terbuka mengenai pengalamannya itu. Sisanya masih tidak diketahui. Atau mungkin sudah meninggal. Pada tahun 2005, ketika aku masih kelas 10, file Smile JPG ini pertama kalinya menggugah perhatianku. Disebabkan oleh minatku pada kejadian fenomena berbasis situs internet. Mary adalah korban yang paling banyak dikutip pada hal-hal yang seringkali dirujuk sebagai Smile Dog, sesosok makhluk yang diperlihatkan pada Smile JPG. Yang menarik perhatianku selain unsur mengerikan dari legenda dunia maya dan kecondonganku terhadap hal seperti itu tentunya adalah karena sangat sedikitnya informasi yang ada. Bahkan sampai ke sebuah keadaan di mana orang-orang tidak percaya kalau itu nyata, selain sebagai sebuah rumor ataupun hoax. Ini sangat unik karena meskipun keseluruhan fenomenanya berpusat pada sebuah file foto, file itu sekarang tidak dapat ditemukan di internet. Pastinya banyak sekali foto editan dan juga tiruan yang telah diunggah ke website-website, selayaknya situs dengan frekuensi terbanyak seperti 4chan. Alasan kenapa fotonya dituding palsu ialah karena itu tidak mempunyai efek yang sama dengan yang dimiliki oleh Smile JPG yang asli.
yaitu epilepsi, kejang-kejang, dan kecemasan yang berlebih. Hal itulah yang membuat Smile JPG dianggap remeh. Ditambah lagi, foto itu sangatlah absurd. Jadi, tergantung pada siapa lagi yang Anda tanyai mengenai Smile JPG ini. Sebab, jumlah orang yang takut dengan eksistensinya ini mungkin kurang. Tidak lebih sama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya dengan hal ini. Tidak ada satupun informasi mengenai Smile JPG maupun Smile Dog yang tercatat di Wikipedia. Meskipun website itu mempunyai artikel tentang website lain yang tidak kalah menghebohkan seperti hello.jpg atau Two Girls One Cup. Percobaan apapun untuk membuat halaman yang mengandung Smile JPG akan dengan cepatnya dihapus oleh para admin ensiklopedia manapun, yang notabene jumlahnya memang sangat banyak. Perjumpaan dengan Smile JPG adalah hal yang melegenda di internet. Cerita Mary E tidaklah unik. Ada rumor tidak terverifikasi mengenai Smile JPG yang muncul akhir-akhir ini di Usenet. Dan bahkan satu kisah yang tetap bertahan, di mana pada 2002 lalu ada seorang hacker yang membanjiri forum humor dan lelucon dengan banyak foto Smile Dog, menyebabkan hampir setengah dari pengguna forum itu terkena epilepsi. Dikatakan juga bahwa pada sekitar pertengahan sampai akhir tahun 90-an, Smile JPG beredar di Usenet dan dengan lampiran pada email yang dikirim secara berantai dengan subjek berisikan, "Smile, Tuhan sayang padamu." Namun, terlepas dari itu, hanya sedikit orang yang mengaku pernah mengalami salah satu dari kejadian itu, dan bahkan tidak ada jejak dari filenya ataupun link yang pernah ditemukan. Mereka yang mengaku pernah melihat Smile JPG selalunya bercanda bahwa mereka itu terlalu sibuk untuk menyimpan kopi dari fotonya di hard drive mereka. Namun, semua yang diduga keras sebagai korban memberikan deskripsi yang sama tentang foto itu. Anjing jadi-jadian, diterangi oleh flash dari kamera, terduduk di sebuah ruangan yang redup, dan satu-satunya detail di layar belakang yang terlihat adalah tangan manusia yang muncul dari kegelapan di sisi kiri fotonya. Tangannya kosong, akan tetapi lebih sering ditaksir sebagai isyarat. Tentu saja perhatian penuh diberikan kepada anjing itu, atau anjing jadi-jadian. Sebab beberapa korban lebih yakin daripada yang lainnya tentang apa yang telah mereka lihat. Konon, katanya moncong dari makhluk itu terbelah oleh seringannya yang lebar, menampakkan dua deretan gigi yang sangat putih, sangat lurus, sangat tajam, dan terlihat persis seperti gigi manusia. Ini tentu saja bukan deskripsi yang diberikan langsung setelah melihat foto itu. Akan tetapi lebih keingatan dari para korbannya, yang mengklaim bahwa mereka tetap mengamati foto itu berulang-ulang kali tanpa akhir pada benak mereka ketika mereka sedang terserang epilepsi di dunia nyata. Serangan itu dilaporkan berlanjut secara tak menentu. Seringnya, pada saat korban sedang tertidur, menghasilkan mimpi buruk yang sangat nyata dan mengerikan. Kondisi ini sebenarnya dapat dirawat dengan menggunakan obat-obatan. Hanya itulah satu-satunya cara yang paling efektif dibandingkan dengan yang lainnya. Mary E. kuasumsikan dia tidak mengkonsumsi obat-obatan sejenis itu. Setelah kunjunganku ke apartemennya pada tahun 2007, aku melakukan penyelidikan pada beberapa forum, situs, mailing list yang berorientasi pada dongeng dan urban legend, berharap untuk menemukan
nama korban dari Smile JPK yang lebih merasa terbuka untuk menceritakan pengalamannya. Untuk sementara waktu, tidak ada apapun yang terjadi. Dan bahkan, aku sampai melupakan pencarianku ini. Dikarenakan aku sudah mulai memasuki awal tahun ajaran baru dan menjadi sibuk. Sekitar awal Maret tahun 2008, aku mendapatkan email dari Mary.